Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Makaila Artisya Hakli dengan NIM P278340250013, kelas A. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Kesehatan Surabaya, program studi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara rinci mengenai salah satu bagian dari sel, yaitu badan Golgi. Jadi, apa itu badan Golgi? Secara morfologis, Golgi tersusun dari kantung-kantung pipih yang dibatasi membran sisterna dan vesikel terkait. Fitur mencolok dari aparatus Golgi adalah polaritasnya yang berbeda baik dalam struktur maupun fungsi. Protein dari IR masuk di sisi cis atau sisi masuk yang cembung dan biasanya berorientasi ke arah inti sel. Mereka kemudian diangkut melalui Golgi yang keluar dari sisi trans atau sisi keluar yang cekung. Saat melewati Golgi, protein dimodifikasi dan disortir untuk diangkut ke tujuan akhir mereka di dalam sel. Selanjutnya yaitu fungsi badan Golgi. Aparatus Golgi atau kompleks Golgi berfungsi sebagai pabrik di mana protein yang diterima dari ER diproses lebih lanjut dan disortir untuk transportasi ke tujuan akhir mereka, lisosom, membran plasma, atau sekresi. Selain itu, seperti yang disebutkan sebelumnya, glikolipid pada sfingomelin disintesis di dalam Golgi. Pada sel tubuhan, aparatus Golgi lebih lanjut berfungsi sebagai tempat di mana polisakarida kompleks dinding sel disintesis. Dengan demikian, aparatus Golgi terlibat dalam memproses berbagai konstituen seluler yang bergerak di sepanjang jalur sekretori. Selain aktivitasnya dalam memproses dan menyortir glikoprotein, aparatus Golgi berfungsi dalam metabolisme lipid, khususnya dalam sintesis glikolipid dan sfingomelin seperti yang dibahas sebelumnya. Fosfolipid gliserol, kolesterol, dan ceramida disintesis di ER. Sfingomelin dan glikolipid kemudian disintesis dari ceramida di aparatus Golgi. Sfingomelin merupakan satu-satunya fosfolipid non-gliserol dalam membran sel. Disintesis dengan transfer gugus fosforilkolin dari fosfatidilkolin ke ceramida, atau penambahan karbohidrat ke ceramida dapat menghasilkan berbagai glikolipid yang berbeda. Pada sel tumbuhan, aparatus Golgi memiliki tugas tambahan untuk berfungsi sebagai tempat di mana polisakarida kompleks dinding sel disintesis. Dinding sel tumbuhan terdiri dari 3 jenis utama polisakarida, yaitu yang pertama selulosa, yang merupakan konstituen utama adalah polimer linear sederhana dari residu glukosa. Ia disintesis di permukaan sel oleh enzim di membran plasma. Polisakarida dinding sel lainnya, yaitu hemiselulosa dan pektin, adalah molekul rantai bercabang kompleks yang disintesis di aparatus Golgi dan kemudian diangkut dalam vesikel ke permukaan sel. Sintesis polisakarida dinding sel ini merupakan fungsi seluler utama dan sebanyak 80% aktivitas metabolisme aparatus Golgi pada sel tumbuhan dapat dikhususkan untuk sintesis polisakarida. Selanjutnya yaitu daerah dari badan Golgi. Vesikel dari IR berfungsi membentuk kompartemen intermediate RE Golgi dan protein ke RE kemudian diangkut ke jaringan cis Golgi. Protein residen RE dikembalikan ke kompartemen intermediate RE Golgi dan jaringan cis Golgi melalui jalur daur ulang. Kompartemen medial dan trans tumpukan Golgi bersesuaian dengan sisterna di tengah kompleks Golgi dan merupakan tempat sebagian besar modifikasi protein. Protein kemudian dibawa ke jaringan trans Golgi, tempat mereka disortir untuk diangkut ke membran plasma, sekresi, dan lisosom. Selanjutnya yaitu glikolisasi protein di dalam Golgi.
Pemrosesan di dalam Golgi melibatkan modifikasi dan sintesis bagian karbohidrat dari glikoprotein. Salah satu aspek utama dari pemrosesan ini adalah modifikasi oligosakarida N-link yang ditambahkan ke protein di ER. Seperti yang dibahas sebelumnya, protein dimodifikasi di dalam ER dengan menambahkan oligosakarida yang terdiri dari 14 residu gula, 3 residu glukosa, dan 1 manosa kemudian dihilangkan saat polipeptida masih berada di ER. Setelah transportasi ke aparatus Golgi, oligosakarida N-linked yang glikoprotein ini mengalami modifikasi lebih lanjut yang ekstensif. Yang selanjutnya adalah pemrosesan N-link oligosakarida di Golgi. Oligosakarida N-link pada glikoprotein yang ditransportasikan dari ER dimodifikasi lebih lanjut oleh urutan reaksi. Modifikasi pertama, protein yang ditunjukkan oleh sekresi atau untuk membran plasma adalah menghilangkan 3 residu manosa tambahan. Ini diikuti dengan penambahan berurutan N-asetiglukosamin, penghilangan 2 manosa lagi, dan penambahan fukosa dan 2 N-asetilglukosamin lagi. Glikoprotein yang berbeda dimodifikasi dengan tingkat yang berbeda selama perjalanan mereka melalui Golgi, tergantung pada struktur protein dan pada jumlah enzim pemrosesan yang ada di dalam kompleks Golgi dari berbagai jenis sel. Akibatnya, protein dapat keluar dari Golgi dengan berbagai oligosakarida N-link yang berbeda. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.